Mania, kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter Konseling Perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini, tetap stay tune di Highlight News. Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah mengembangkan pemanfaatan Pulau Cemara Besar di Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sebagai eko-edu wisata bahari. Berbagai sarana edukasi dan wisata bahari rencananya akan dikembangkan bersama dengan mitra kerjasama di pulau seluas 53.030 meter persegi. Saat melakukan kunjungan kerja bersama para pejabat eselon 1 lingkup KKP ke Pulau Cemara Besar pada 18 April 2023 lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menanggapi rencana pemanfaatan pulau tersebut. Pihaknya menyampaikan Pulau Cemara bagus untuk dikembangkan sebagai tempat wisata edukasi bahari. Menteri Trenggono juga mendorong agar perencanaan maupun pemanfaatan Pulau Cemara tersebut dapat dilaksanakan sebagai tempat wisata, menginap, kuliner, snorkeling, diving, dan sebagainya. Untuk itu perlu menggandeng pihak mitra untuk mengelolanya, melengkapi sarana dan prasarana, membangun dermaga, dan sebagainya. Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan I. Nyoman Radiarta menyampaikan kepada Menteri Trenggono bahwa Pulau Cemara Besar ini dikelola oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal di bawah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan atau Puslatlu KP. Nyoman menyampaikan, BP3 Tegal sudah berstatus Badan Layanan Umum atau BLU yang saat ini juga bersama mitra tengah mengelola Akuarium Indonesia di Pangandaran, Jawa Barat. Tercatat sejak tahun 1981, Pulau Cemara merupakan milik BP3 Tegal dengan memiliki 14 jenis terumbu karang yang berpotensi menjadi daerah eko-edu wisata berbasis Coral Garden. Jenis vegetasi besar adalah cemara laut dengan jumlah 7.000 batang pohon berdasarkan hasil penelitian Pusat Riset Kelautan BRSDMKP di tahun 2020. Rencana pengembangan Pulau Cemara ke depan dilakukan melalui pemanfaatan aset dengan mitra melalui mekanisme Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 202 tahun 2022 tentang perubahan PMK 129 tahun 2020 tentang pedoman BLU. Di Pulau Cemara, Menteri Trenggono turut meninjau pelatihan konservasi dan mitigasi kawasan pesisir yang diselenggarakan oleh BP3 Tegal dan berdialog langsung dengan para peserta yang berasal dari kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas Perikanan. Peserta sebanyak 50 orang ini merupakan para nelayan penduduk asli Karimun Jawa. Menteri Trenggono menekankan perlunya mempersiapkan dukungan pengembangan eko-edu wisata termasuk kesiapan masyarakat. Tak hanya itu, Menteri Trenggono beserta rombongan juga melakukan penanaman 50 batang pohon cemara laut, melepas liarkan 100 ekor tukik, melanjutkan dialog dengan para pejabat, pegawai, dan masyarakat nelayan, serta ditutup dengan foto bersama. Sebagai informasi, wisata di Pulau Cemara ini terbuka untuk masyarakat umum. Berdasarkan PMK nomor 166 tahun 2022 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum BP3 Tegal, tarif masuk ke Pulau Cemara saat ini bagi warga negara Indonesia sebesar Rp5.000 dan bagi warga negara asing sebesar Rp50.000. Tarif tersebut berlaku sejak 29 Maret 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memperkuat program pengembangan budidaya dengan komoditas unggulan berorientasi ekspor. Hal ini sebagai upaya dalam mendorong terwujudnya Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya. KKP melalui BRSDMKP gencar memberikan pelatihan kepada masyarakat berupa pelatihan manajemen pakan pada pembesaran ikan nila, pelatihan penanganan hama penyakit pada budidaya rumput laut, serta pelatihan diversifikasi produk perikanan yang diharapkan dapat mendorong hilirisasi perikanan di kampung-kampung nelayan maupun kampung perikanan budidaya. Kepala BRSDMKP I. Nyoman Radiarta menyampaikan bahwa penguatan SDM menjadi salah satu prasyarat penting untuk membangun Kalaju dan KPB yang mandiri. Oleh sebab itu, pihaknya terus melakukan pelatihan dan pendampingan termasuk dalam pengembangan produk hasil perikanan di Kampung Nelayan Maju maupun Kampung Perikanan Budidaya. Selaras dengan hal tersebut, Kepala Puslatlu KP Lili Aprilia Pregiwati mengatakan kegiatan pelatihan baik di Kampung Perikanan Budidaya serta Kampung Nelayan Maju merupakan upaya penyiapan SDM untuk mendukung hilirisasi sektor perikanan.
Sebagaimana diketahui, pada 13 April 2023, BRSDMKP melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal dan BP3 Banyuwangi serta BP3 Bitung menyelenggarakan pelatihan pembuatan kukis tulang ikan dan pembuatan keripik lebay atau lele bayam dan seaweed tart secara daring yang diikuti ribuan peserta yang berasal dari 36 provinsi di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono siap menggenjot produktivitas budidaya rumput laut saat mengunjungi kampung budidaya rumput laut Mamolo di Kabupaten Nunukan pada 30 Maret lalu. Menteri Trenggono juga menyampaikan pentingnya memperkuat SDM Kelautan dan Perikanan dalam mendukung hilirisasi kelautan dan perikanan, serta meminta agar BRSDMKP berperan dalam memperkuat SDM tersebut. Pada 4 hingga 6 April 2023, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Prigiwati bersama unit Kementerian Kelautan dan Perikanan lainnya melakukan kunjungan kerja ke rintisan Smart Fisheries Village yang terletak di Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerjanya, Lili bersama tim bertujuan untuk membangun fondasi awal Smart Fisheries Village atau SFV. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain mengadakan audiensi kepada Bupati Purbalingga, mengadakan audiensi kepada perangkat desa sekaligus pelaku utama kelautan dan perikanan, serta melakukan sosialisasi kepada angkatan sekolah di Desa Mangunegara. Audiensi kepada Bupati Purbalingga dilakukan di kantor Bupati dan mengundang berbagai organisasi perangkat daerah, yaitu Kepala Desa Mangunegara, Camat Mrebet, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Purbalingga. Pada kegiatan ini, Lili bersama perwakilan jajaran unit lainnya memaparkan program SFV Mangunegara serta berdiskusi lebih lanjut dalam rangka untuk menjaring dukungan pemerintah setempat. Pada sambutannya, Diah Hayuning Pratiwi selaku Bupati Purbalingga menyampaikan perhatian dan dukungannya kepada program SFV serta mengajak para pemangku jabatan untuk mengawalnya dengan semangat gotong royong. Sebelumnya, Lili dan jajaran unit lain telah mengaudiensikan paparan SFV kepada perangkat desa serta pelaku utama kelautan dan perikanan. Kegiatan ini diadakan sekaligus guna meminta timbal balik dan saran, serta berdiskusi terkait arah program sesuai kondisi sosial ekonomi dan perikanan Desa Mangunegara. Pelaku utama yang turut menyampaikan aspirasinya antara lain Gapokan Mangun Minara Harja, Pokdakan Mamira, Sumber Urip, Mina Jaya, Ulam Giras, Krida Taruna, Berkah Ulam, Mina Pakujaya, Mangunegara Fisheries, Poklasar Bunga Ulam Sari, dan Bunga Mina Boga. Selain itu, tim Puslatlu KP juga melakukan sosialisasi program SFV kepada generasi muda ke sekolah-sekolah di wilayah Desa Mangunegara, yaitu SDN 1 dan SDN 3 Mangunegara sebagai langkah awal pengenalan program dari BRSDMKP. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada tanggal 1 Maret 2023 memberikan arahan bahwa segala kegiatan dan mekanisme kerja sertifikasi menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BRSDMKP. Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja BRSDMKP melaksanakan rapat konsolidasi teknis atau Rakontek dengan tema strategi penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi sektor kelautan dan perikanan untuk menyusun strategi pasca arahan tersebut. Rapat tersebut dilakukan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada tanggal 12 hingga 14 April 2023 dengan mengundang Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dari Kementerian Perhubungan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, dan Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Peserta Rakontek terdiri dari pejabat kepala unit pelatihan teknis lingkup Puslatlu KP beserta jajarannya, Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan, dan PT Paloma Sujati dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 40 orang yang hadir secara luring. Beberapa hal yang menjadi fokus pada rapat tersebut antara lain strategi peningkatan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi kelautan dan perikanan, strategi peningkatan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, strategi tindak lanjut revisi Permen KP nomor 33 tahun 2021 tentang logbook penangkapan ikan, pemantauan
wisatawan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi, pengujian dan penandaan kapal perikanan, serta tata kelola pengawakan kapal perikanan, strategi pembentukan lembaga pengesahan program pelatihan kelautan dan perikanan atau LP3KP. Tidak lanjut Mutual Recognition Agreement bertujuan untuk memfasilitasi banyaknya anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing dan langkah penyesuaian taktis terkait perubahan nomenklatur BRSDMKP atas hilangnya fungsi riset. Momentum Lebaran Idul Fitri menjadi hal yang paling dinantikan di setiap tahunnya. Bagaimana tidak, suasana Lebaran merupakan waktu yang tepat untuk berkumpul bersama kerabat, sahabat, atau keluarga besar. Nah, berbicara tentang Lebaran, ada kiriman video cerita penyuluh perikanan dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang menyempatkan waktu luangnya untuk berkunjung ke salah satu pelaku utama perikanan yang dulunya sebagai mantan Kepala Seksi Budidaya Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas yang telah purna tugas. Para penyuluh perikanan berkunjung untuk menyambung tali silaturahmi ke rumah Pak Sapari, pelaku utama di wilayah Kabupaten Banyumas. Kunjungan tersebut diisi dengan percakapan yang hangat serta gelak tawa yang turut memberi makna hari raya ini. Tak hanya dalam hubungan keluarga, silaturahmi juga perlu dijalin kepada para kolega di dunia kerja untuk meluruhkan kesalahan di masa lalu dan mempererat ikatan persaudaraan. Mari penyuluh perikanan, kita jaga tali silaturahmi kepada para pelaku utama kelautan dan perikanan. Nah itu dia Minamania, highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Kami segenap tim konseling perikanan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, minal aidin wal faizin. Sampai jumpa di episode selanjutnya.